Teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya mau coba merakit kabel pada motor racking. Ya, ini motor yang masih dalam pengerjaan kita. Saya mau merakit. Kita kali ini akan merakit kabelnya. Kondisi kabel itu seperti ini, teman-teman. Ini kabel bawaan motornya. Ya. Ini kabel bawaan motornya. Itu begini. Untuk langkah awalnya ini akan saya belah. Ya, saya belah. Nanti kita susun ulang kabel-kabelnya, mana yang perlu kita gunakan, kita gunakan. Yang nggak perlu kita gunakan, jadi kabelnya saya belah dulu. Jadi kita mulai awal pengerjaannya itu dari spool api yang di atas. Sebentar. Spool api dan spool lampu. Sama di sini ada pulsar. Ya. Jadi tapi ini langsung aja ke warna kabelnya aja, teman-teman ya. Untuk di racking spool apinya itu, spool CDI-nya itu warna hitam merah, teman-teman ya. Warna pulsernya itu warna ini putih les hijau ya, ingat ya teman-teman ya. Terus negatif ini warna hitam, lampu warna kuning, pengisian warna putih. Ini yang mulai dari spool ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini kan udah pada putus-putus nih. Jadi ini yang putus-putusnya udah saya sambungin. Ya. Itu jadinya di sini. Nih, seperti yang saya sebutkan tadi, spool api, spool CDI. Ya. Itu ada di sini, merah, hitam merah, hitam les merah. Yang putih les hijau ini pulsar. Oke ya, kita dapatkan untuk CDI. Nah, berikutnya yang di soket ini ada hitam polos, ini negatif. Ya, di sini ada kuning les merah, ini lampu. Yang ini putih polos, ini pengisian. Ya, terus di sini ada satu lagi warna, ini hijau atau abu-abu ya, teman-teman ya, abu-abu. Di sini abu-abu ini di sini terputus. Di sini terputus. Sebenarnya nggak terputus. Yang abu-abu ini dia nanti kena dikoneksikan kemari ke ini. Nah, fungsi dari kabel abu-abu ini adalah untuk lampu netral, ya, switch netralnya nanti. Oke, jadi sudah kita ketahui dulu ini bagian-bagiannya. Jadi ini saya gulung, ya, saya solasi. Jadi tidak membingungkan kita nantinya. Yang penting kita udah tahu dulu ini adalah warna-warna kabel ini tadi ya. Oke, ini saya gulung dulu. Oke, baik teman-teman, jadi sudah saya gulung. Ya, ini tadi. Jadi sekarang untuk di motor racking biasanya saya mulai dari CDI. CDI-nya itu ada di sini. Ya teman-teman ya, ini CDI. Ya, di sini ada ini sebentar. Kabelnya tadi. Oke, baik, jadi udah coba saya bersihkan sedikit menggunakan ini thinner dan kain. Ya, jadi seperti ini. Di CDI-nya, sementara di CDI-nya ini ada kabel ini, ya, hitam merah, putih les hijau, ya. Ini hitam les putih, hitam polos, dan oranye. Ya, teman-teman ya, oranye. Ini oranye polos, ini hitam-hitam cat, Oke ya. Jadi sebelumnya
Sebelumnya ini kita letakkan dulu di motornya seperti ini, di posisi standarnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya kunci dulu. Oke baik ya teman-teman, jadi setelah ini tadi kita ketahuin, ini udah saya naikkan kemari ya, tembus dari sini. Ini kelihatan ya, saya naikkan. Di sini saya meletakkan dulu komponen-komponen yang terkait, seperti salah satu CDI, regulator atau kiprok, coil, dan kunci kontak. Jadi setelah saya meletakkan ini, barulah kita susun ya. Saya susun mulai dari CDI ya teman-teman ya, CDI. Jadi kan sudah kita ketahui tadi ini keluar spool CDI ya teman-teman ya. Spool CDI di sini. Sementara yang kabel spool CDI di sini, di CDI-nya tuh kabel ini. Ya, berarti ini tinggal kita colok. Oke ya, sudah kita colok. Ini masuk. Nah, berikutnya ini putih les hijau tadi sudah saya jelaskan, ini pulser. Di CDI ini juga ada pulser. Nih. Ya, pulser, ketemu pulser. Nah, oke ya. Selanjutnya di sini ada ini kabel kunci kontak, ini belakangan. Di sini ada kabel keluar. Nah, ini keluar mengarah ke coil, teman-teman. Yang oranye nih. Setelah ada yang harus spool AC masuk ke CDI, terus ada pulsar keluarnya nih, oranye ini menuju ke ini, ke coil ya teman-teman ya. Di sini coilnya, ini coil ya, coil. Nah, ini yang bakal kita masukkan. Cuman kan sebelumnya kan di kabel ini kan ada soketnya. Ini kita gunakan juga soketnya tetap. Oke. Ya, nah ini soket. Ini soket yang kita ambil dari kabel ini sebelumnya teman-teman ya. Nah, kabel dari ini kita ambil, ini saya ambil segini aja, biar supaya jangan bingung. Seperti ini. Sek, masuk. Berikutnya di sini, bentar ini kurang panjang nih, saya panjangin lagi sedikit. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi di sini udah saya sambung tadi warna oranye. Berarti tinggal masukkan kemari, kita jumper seperti ini. Sebentar dari bawah sini biar kelihatan lebih rapi. Di sini, oke, kelihatan. Ini sudah saya sambung, berarti ini harus keluarnya sudah masuk. Sebelumnya lagi, di sini ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan kabel negatif. Ya, kabel negatif tadi terkoneksi ke sini, ke coil juga, ke bodi motornya juga. Ya. Tadi di sini kan udah ada kabel oranye dan hitam, yang artinya hitam itu negatif. Jadi ini tinggal kita masukkan kemari seperti ini. Oke ya, sebentar ini saya buka dulu. Oke. Kelihatan negatifnya sudah masuk. Ya, berarti yang di bagian CDI tadi ada 5 kabel. Kabel spool api ya, yang pulsar harus keluar, negatif udah masuk. Tinggal yang satu lagi ini ada hitam putih, ini kunci kontak teman-teman ya. Jadi kunci kontak ini langsung saya arahkan ke kunci kontak. Tapi sebelumnya saya cari dulu kabel yang sisa dari bongkaran sebelumnya teman-teman ya. Baik, jadi kabel kunci kontak dari CDI tadi sudah saya dapatkan ya. Ini hitam les putih masuk kemari ini kemari ya. Jadi di sini di kunci kontak juga ada hitam les putih, tapi ini soketnya udah nggak ada ya teman-teman ya. Soket ini nggak ada, jadi mau nggak mau ini saya potong soketnya, saya langsungkan aja ya. Sebentar, ini saya potong dulu. Oke, jadi sudah saya sambung. Ini saya langsungi teman-teman ya, dari bawah sini ya. Kelihatan dari bawah sini. Nah, terus begini, fungsi dari ini ya, cara kerja itu seperti ini teman-teman. Saat motornya nyala ya, kita matikan gini kunci kontaknya dalam posisi off ya, bukan on ya, off ya. Kabel kunci kontak CDI ini itu terjumper dengan ini kabel
ini hitam polos. Hitam polos ini adalah negatif teman-teman ya, sama seperti sebelumnya. Dia negatif. Berarti inti dari cara kerja CDI ini, saat kabel kunci kontaknya tadi hitam les putih tadi terjumper ke negatif, terhubung ke negatif cep, maka arus keluar itu ya, oranye ini ya, arus keluar yang menuju ke coil ini terputus, sehingga tidak menimbulkan api lagi pada ini coil busi, dan motornya secara otomatis akan mati seperti itu. Nah, jadi dia cara kerja kunci kontaknya ini saat untuk di CDI, saat posisi off maka dia terjumper cep, arus kabel kunci kontak dan negatif terjumper cep gitu. Nah, barulah bisa motornya mati karena terputus, karena arus dari CDI-nya sudah terputus. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini kabel hitam kita masukkan ke negatif. Negatifnya tadi kan ada di sini. Nah, tinggal kita cari kabel. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan kemari. Sebentar ya. Ini saya masukkan dulu. Oke, jadi sudah kita dapatkan tadi kabel kontaknya dari CDI. Ini negatif. Tapi nggak hanya sampai di sini. Ini saya jumper lagi teman-teman. Ini yang bakal masuk nanti ke switch engine. Switch engine yang di sebelah kanan ini kan ada, yang di setang, yang di rumah gas, tek gitu ya. Nah, itu juga sama, cara kerjanya sama. Saat dia posisi switch engine-nya dimatikan, yang berarti negatif dan arus kontak CDI tadi itu terhubung, terjumper, dan pada akhirnya memutus arus CDI ke coil. Nah teman-teman ya, oke. Jadi udah dapat di bagian kunci kontak CDI dan kunci kontak udah kita dapat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kesimpulannya. Kalau Anda pelajari lagi ya, saya rasa sangat mudah sih, sangat mudah. Oke. Di bagian CDI kita udah dapatkan. Jadi ini saya gulung dulu, saya rapikan dulu. Nah, kita berlanjut ke ini, ke bagian spool lampu, spool pengisian. Di sini ada kiprok regulator ya. Nah, kita berlanjut kemarin. Tapi sebelumnya ini saya rapikan dulu biar supaya tidak jadi membingungkan ya. Oke, baik teman-teman. Jadi ini udah saya rapikan. Saya gulung seperti ini. Kelihatan di bagian ini. Namun di sini saya siapkan satu kabel negatif. Sebentar, ini ya kelihatan. Saya siapkan satu kabel negatif. Kabel negatif ini yang terkoneksi ke ini ya, ke bodi ya, ke rangka seperti ini. Ya, ini bakal masuk nanti ke ini kiprok dan masuk ke ini, ke kabel yang dari spool ya teman-teman ya. Jadi begini, negatif yang sebelumnya kita pasang di rangka ini belum sepenuhnya berfungsi ya teman-teman, karena negatif utamanya itu ada di kabel ini teman-teman. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena ini negatif yang datang itu dari mesin, dari spool, dari tapak spool ya, itu yang benar-benar negatif. Jadi kalau sini bisa aja sih, bisa terkoneksi ke bodi mesin, bisa melalui ini ya, melalui baut ini, itu bisa. Cuman tidak bisa dipastikan kalau itu benar-benar terkoneksi gitu teman-teman ya. Jadi kabel inilah yang benar-benar menghubungkan negatif atau menghubungkan ground pada motor ini, karena ini langsung dari tapak spool itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa kali keluhan motor khususnya racing saat di RPM atas di gastor, dia seperti putus-putus api, seperti api dari koil ini terputus tidak menentu seperti itu ya. Ada beberapa kali kita temukan tuh masalah di sini. Dia tidak benar-benar ketat ya. Jadi saat koilnya ini membutuhkan negatif ya, kadang-kadang negatif terputus gitu. Jadi tinggal kita ketatin aja baut ini ya, baut negatif tadi, baut ini. Dah, motornya kembali aman. Kenapa? Negatifnya benar-benar terkoneksi seperti itu. Oke, jadi langsung aja ini coba saya sambung. Ini negatif nih tadi ke negatif ini spool, ke negatif kiprok
seperti ini. Berarti 3 ya teman-teman ya, 3 ya. Oke, ini saya sambung dulu. Oke, baik, jadi negatifnya udah kita masukkan ya teman-teman ya. Ini ya, di sini kan seharusnya 3, cuman saya siapkan lagi satu ini untuk ke belakang teman-teman. Mana tahu nanti kita butuhkan untuk lampu stop, lampu utama atau lampu samping. Yang penting udah kita siapkan dulu. Kalau masalah nanti lampunya itu disediakan atau enggak ya terserah sih. Yang penting ini udah ada. Nanti tinggal tarik kabel aja untuk negatif, udah aman. Oke ya. Jadi untuk negatifnya udah saya masukkan. Berikutnya ini di sini ini tinggal gabung aja teman-teman. Ini kabel pengisian dan kabel lampu masih di warna yang sama ya. Pokoknya kuning ke kuning ini kabel lampu. Sebentar nih saya buka dulu soketnya. Sebentar nih saya sambung aja dulu, nanti saya jelasin. Baik, jadi ini kabelnya udah saya sambung ya. Ini saya sisakan kabel baterai 12 volt. Nah, jadi begini teman-teman. Ini untuk di motor racing atau Yamaha, para motor Yamaha dan Suzuki. Rata-rata tuh susunannya seperti ini teman-teman. Ini sekalian untuk menjelaskan juga ya. Lihat, ini pengunci ya. Negatif di sebelah kiri kanan, sebelah kiri atas. Ini yang negatif ya. 12 voltnya tuh ini sebelah kanan bawah. Jadi gini, jelasannya seperti ini. Ini 12 volt. Ini pengisian, ini negatif, ini lampu ya. Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Ini khusus untuk motor Yamaha dan Suzuki. Kalau Honda dia lain, nanti saya jelaskan. Ini untuk Yamaha. Ini 12 volt. Ini harus, yang berarti ini harus keluar ya teman-teman ya. Harus keluar 12 volt ya. Kita ikutin arah jarum jam. Arah jarum jam itu ke kanan ya, ke kanan. Dapatlah dia gini keluarnya ini ke kanan. Sebelum dia keluar, kita mundur dari arah jarum jam. Cek. Disitulah pengisiannya. Berarti dia mengisi, setelah mengisi dia mengeluarkan. Ini untuk yang ini ya. Ini untuk kabel baterai 12 volt. Jadi berarti isi dulu baru keluar. Kita ikutin arah jarum jam ya teman-teman ya. Isi dulu baru keluar. Setelah itu barulah lampu, barulah negatif. Isi dulu baru keluar, baru lampu, baru negatif. Lampu ini karena gini teman-teman ya, positif dan negatif ini tidak pernah kejadiannya kalau dia tuh ini positif ini negatif itu nggak pernah. Ini positif negatifnya pasti di sini ya. Itu untuk di motor negatif positif di sini, negatif di sini udah pasti. Tinggal kabel lampu tuh di sini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu versi saya untuk cara mengingatnya. Berikutnya untuk di motor Honda, selain Yamaha dan Suzuki itu Honda ya teman-teman ya. Honda, kebanyakan Honda itu dibalik teman-teman. Dibalik tadi 12 voltnya tadi yang kalau di Yamaha di sini, di Honda tuh di sini 12 voltnya ya. 12 volt di sini yang berarti negatifnya di sini, benar ya. Kan silang gitu ya. Kalau seandainya 12 volt di sini, berarti negatif di sini. Pengisiannya di mana? Mundur dari arah jarum jam di sini. Berarti isi dulu baru keluar. Di sini negatif, ya berarti di sini lampunya. Itu untuk motor Honda, khususnya Honda, kebanyakan Honda ya. Tapi kalau Suzuki dan Yamaha itu di sini. Ini 12 voltnya di kanan bawah. Oke ya, lanjut. Berarti ini udah saya perjelas. Ini nanti ke arahnya kemana? Ini saya pasang dulu. Terus berikutnya ini teman-teman, ini kan udah kita jelasin tadi di bawah. Ini untuk lampu netral. Lampu netral itu kan adanya kan di speedometer. Belum tentu sini motor pakai speedometer, tapi paling nggak sudah kita sediakan sebelumnya ya. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang kita beralih ke ini 12 volt ya. Jadi setelah adanya masuk dari kiprok dari sepul, setelah masuk dari sepul keluarlah dia ini 12 volt ya. 12 volt ini salah satunya itu mengarah ke baterai teman-teman. Baterai ini di kanan ya, untuk racking di kanan. Tapi udah banyak, udah jarang sih saya temukan racking masih menggunakan baterai, itu udah jarang. Tapi ada sih, ada juga sebagian. Oke, jadi ini langsung saya koneksikan ke kunci kontak. Ya, berarti ada 2 kabel nanti, satu ke kunci kontak, ya, yang satu lagi ke baterai. Ya, ini saya cari dulu kabelnya. Oke teman-teman, jadi warna merah ini udah saya masukin, udah saya jumper jadi ada 3 bagian. Yang pertama ini ke baterai,
ya baterai. Tapi sebelum baterai dia harus gunakan sekring ya teman-teman, gunakan sekring. Melalui sekring barulah masuk ke positif baterai. Ini yang untuk yang satu. Untuk negatif baterainya ini kan udah kita sediakan satu negatif, tinggal di jumper aja masuk ke negatif baterai. Ya, kalau mau di jumper lagi ke belakang boleh, terserah. Oke ya. Jadi itu yang satu bagian. Yang bagian berikutnya itu langsung ke ini kunci kontak. Sini kunci kontak. Ini sudah saya gabung ya teman-teman. Kunci kontak ini warna merah. Di kunci kontak ini berbeda dari sebelumnya teman-teman. Sebelumnya kalau yang di CDI posisi off, yang berarti dia tergabung kabel pemutus arus, kabel kontak dengan kabel negatif. Ya, di saat on, kabel kontak dan negatif terlepas, tapi yang tergabung kabel 12 volt tadi, kabel baterai yang merah tadi yang ini dengan kabel coklat yang di sini. Ini ya. Kabel coklat ini yang bakal mengarah nanti ke lampu samping gitu. Lampu samping cuman dia melalui ini dulu ya, tomsol dulu atau otomatis nih ya. Nih kelihatan nih pun juga ada coklat. Masuk dulu kemari, baru ini keluarnya itu bagi ke saklar. Saklar tadi ke kanan atau ke kiri, itu nanti pembagiannya. Itu salah satunya. Terus berikutnya ini juga mengarah ke klakson. Ya teman-teman ya. Mengarah ke klakson. Tapi sepertinya ke klakson kita nggak pakai. Jadi ini kita stop sampai di sini, udah. Tapi kalau seandainya pun nanti digunakan, tinggal sambung aja lagi, boleh. Berikutnya kita mengarah ke ini, ya. Ini dari spool tadi. Di sini ada kabel lampu. Ya, kabel lampu salah satunya ke kiprok. Salah satu lagi dia langsung naik ke saklar, ke sini ke depan. Ya teman-teman, ke depan. Jadi gini, gunanya ini tadi salah satu masuk ke kiprok. Yang masuk ke kiprok ini mengontrol tegangan arus dari kabel ini. Ya, kalau seandainya arusnya berlebih, ini yang mengontrol dia supaya jangan berlebih. Untuk naik ke atas ini jadi berfungsi untuk menjaga lampunya supaya tidak putus. Itu teman-teman ya, lampunya tidak putus atau tidak kelebihan arus lah intinya. Nah, itulah gunanya kiprok ini tadi. Ya, makanya di sini salah satu di jumper. Tapi kalau seandainya ini terputus teman-teman, tapi ini kabel lampu ini langsung terhubung ke lampu. Ya, dipastikan sekali gas seluruh lampu yang berhubungan dengan kabel lampu ini bakal putus. Karena tidak ada yang mengatur tegangannya tadi ya. Oke. Oke, ini lampu itu kita dapatkan. Jadi sekarang berlanjut lagi untuk di kabel lampu. Ya, ini sudah saya buka. Saya buka ini supaya kelihatan untuk teman-teman ya. Kalau arus masuknya itu tetap seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ini saklar ini Anda sudah beli yang biasa misalnya, yang warnanya udah nggak genah, Anda tinggal buka ini satu persatu. Tapi bukanya harus hati-hati ya teman-teman ya, karena kalau Anda berserak kemungkinan tidak bakal terpasang lagi. Ya, kelihatan ini warna coklat. Kabel ini yang masuk dari kabel kuning sebelumnya ya teman-teman ya. Warna coklat ini terjumper ke hijau. Hijau ini mengarah ke lampu dim, yang berarti tanpa dihidupkan lampu utama, lampu dim ini udah bisa berfungsi dalam kondisi motor nyala ya. Cek gitu. Walaupun lampu utamanya masih off, masih belum dinyalakan. Seperti itu ya. Ini kelihatan hijau, coklat masuk, keluarnya hijau ini langsung terkonek, langsung mengantarkan arus. Inilah saklar nanti lampu dim yang di sini teman-teman ya. Cek seperti itu kan. Ya, itu satu, itu cara mengetahuinya. Kedua, coba Anda perhatikan seperti ini. Di sini nanti ketahuan di mana lampu seri dan mana lampu utama. Saat ini kan posisi off, majukan satu, cek. Ya, yang terkoneksi itu coklat ini sama biru. Ini ya kelihatan coklat sama biru, masih coklat sama biru. Posisi pertama coklat sama biru, yang berarti biru ini lampu seri. Keduanya cek, barulah lampu utama. Coklat tadi terbagi jadi 3, lampu seri, lampu utama sama lampu dim yang ini ya, otomatis dim ya. Nah ini ya, tadi yang pertama tadi dia lampu seri, yang keduanya lampu utama. Lampu utama tidak langsung menuju lampu utama, tapi dibagi lagi menjadi lampu jauh dan lampu dekat. Lampu jauh kuning, lampu dekat hijau, seperti itu.
Berikutnya Anda tinggal masukkan warna kuning ini dan warna hijau ini ke lampu. Itu ada di soket ini, warna hijau dan warna kuning ini. Ya, warna hijau dan warna kuning tinggal masukkan ke lampu. Coba. Oke, kita lanjut. Jadi sudah kita dapatkan tadi lampu jauh dan lampu dekat. Tadi warna kuning dan warna hijau. Warna kuning ini adalah lampu jauh. Sementara ya teman-teman, sementara di sini, sebentar. Di sini, sementara di sini negatifnya warna hijau. Oke, negatif ini, ya, negatif ini nanti langsung ke negatif yang di sini kan ada tadi sebelumnya kabel negatif yang mengarah kunci kotak. Boleh Anda jumper langsung. Udah, itu yang warna hijau. Sama juga yang ini warna hijau, lampu serinya. Ya. Yang berarti lampu hijau ini, kabel hijau ini seperti ini. Gabung. Ini adalah negatif 2. Inilah lampu jauh dan lampu dekat. Lampu jauh yang tadi sudah kita ketahui warnanya kuning. Berarti kuning dari saklar ini tadi. Kuning dari saklar ini tadi masuknya ke kabel warna biru. Seperti ini. Ya. Dan lampu dekatnya tadi sudah kita ketahui warna hijau. Warna hijau tadi masuknya ke warna ini. Di sini warna putih. Seperti ini teman-teman ya, berarti ya. Nah, nih. Nah, kelihatan ya. Lampu jauhnya warna biru. Seperti ini. Ini kuning dan ya ini kuning. Ini kuning. Ini hijau. Ya, ini kuning ke lampu jauh yang biru. Hijau ini negatif. Ya, ini negatif. Boleh ambil dari kabel yang sebelum masuk ke kunci kontak tadi ya, negatif tadi boleh. Dan yang ini kan kita ketahui ini lampu seri, lampu kecil. Ya, lampu seri ini kan sudah kita ketahui tadi di sini warnanya kan warna biru. Ya, biru teman-teman ya, biru. Nah, jadi tinggal Anda cari di soket ini warna biru. Ini warna biru ini. Kurang jelas ya warnanya. Oke, ini biru. Biru ini masuk kemari. Oke, seperti itu tadi penjelasannya. Tapi ini belum bisa kita lanjutin karena masih banyak kekurangan di sini. Ya, saya harap Anda bisa maklum karena motor ini sudah banyak yang bakal kita benahi lah. Ya, pokoknya untuk hasilnya berikutnya ini pasti ada. Untuk teman-teman untuk melihat hasilnya nanti. Tekan tombol subscribe-nya karena masih banyak teman-teman ya, seperti di bagian jalan kaki, di bagian mana untuk khusus motor air racking ya. Dalam proyek pekerjaan ini banyak yang kita bagikan lah untuk teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa subscribe dan kita bisa terus membagikannya ya. Pokoknya pekerjaan kita sampai di bagian lampu itu udah mudah-mudahan sudah paham, sudah jelas. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas, Anda boleh tulis di kolom komentar. Ya, Anda boleh tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita jawab. Oke baik teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.